Oke, assalamualaikum anak-anak. Hari ini Miss akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tutorial membuat tabel dan diagram. Ini berlaku di PowerPoint, Word, atau Excel juga. Yang pertama, kita mulai dari tabel. Oke, sini soalnya bisa dibaca. Kemudian setelah dibaca, untuk membuat tabel kita pergi ke insert. Nah, kemudian ini yang logo tabel. Kemudian kita buat 2x8. Nah, oh ya, harusnya kita jabarkan dulu. Di sini ada berapa macam tingginya. Urutkan dari yang terkecil: 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125. Ada 7 macam tinggi anaknya. Jadi tabel yang kita buat adalah 2x8 ya. Di sini untuk tinggi badan dalam satuan sentimeter, yang sebelah kanan untuk jumlah siswa yang tinggi badannya sekian. Nah, ini Miss mau rapihkan tabelnya. Nah, ini sesuai selera masing-masing ya, ukuran tabelnya. Nah, kemudian Miss mau setting di blok semua untuk di tengah posisinya. Dan Miss tengahkan juga tabelnya. Kemudian Miss akan mulai memasukkan tinggi badan dan jumlah siswanya. Pertama dari yang tingginya 117. Kita lihat di data ini ada 1, 2, 3 anak. Kemudian yang tinggi badannya 118. Kita cek ada 1, 2, 3 juga. Kemudian 119, kita lihat daftarnya itu ada 1 anak. Kemudian yang tinggi badannya 120, itu ada 1, 2, 3, 4 anak. Kemudian yang tinggi badannya 122, itu ada 1, 2. Oke. Selanjutnya yang tinggi badannya 123. 1, 2, 3. Kemudian terakhir yang 125, itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian untuk mengecek tabelnya sudah benar atau belum, kita cek jumlah siswanya. Di sini Miss membuat daftarnya itu ada 20 anak. Dan ini dicek apakah sudah betul jumlahnya, totalnya itu 20 anak. 3 ditambah 3 6, 6 ditambah 1 7, 7 ditambah 4 11, 11 ditambah 2 13, 13 ditambah 3 16, 16 ditambah 4 20. Berarti jumlah dan tinggi badannya itu sudah sesuai. Oke, kita lanjut ke diagram batang. Oke, soalnya bisa dibaca mandiri ya. Kemudian setelah membaca soal, untuk memasukkan diagramnya, kita pergi ke insert, kemudian chart. Nah, kita pilih yang ini, kolom yang pertama ya, yang pertama saja. Kemudian kita oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ini size-nya juga
bisa disesuaikan. Nah, sampai ketemu tanda seperti ini, kalian bisa sesuaikan. Oke. Kemudian di sini kita tidak memerlukan series 2 dan 3 ya. Ini kita akan hapus. Nah, kita hanya perlu seri 1 dan kategori. Seri 1 ini akan Miss gunakan untuk membuat judul diagram batangnya, yaitu wisata favorit warga Tangsel, begitu ya. Nah, kategori 1, 2, 3, dan 4 ini akan Miss ganti dengan nama tempatnya. Oke. Di situ ada Taman Kota 1 berdasarkan soal. Taman Kota 2. Kemudian Situ Gintung dan Tandon Theater. Oke, ini kita bisa besarkan. Nah, kemudian yang angka-angka ini akan Miss ganti dengan banyak warga yang menjadikan tempat ini sebagai wisata favorit. Oke, Taman Kota 1 itu difavoritkan oleh 240 orang. Sedangkan Taman Kota 2 itu difavoritkan oleh 280 orang. Situ Gintung difavoritkan oleh 200 orang. Dan Tandon Theater difavoritkan oleh 180 orang. Oke, ini sudah Miss isi semua. Kemudian kita langsung close saja. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian jika kita klik di diagram batang ini, icon kedua ini yang seperti kuas, ini chart style. Di sini kalian bisa memilih desainnya sesuai selera kalian. Nah, misalnya tadi Miss ganti dengan ini ya. Oke, sini ada berbagai pilihan, kalian bisa pilih. Ada yang menunjukkan angkanya di dalam diagram batangnya, ada yang angkanya muncul ya, ini dua-duanya. Oke. Selanjutnya yang diagram garis. Oke, soalnya sebagai berikut. Bisa dibaca mandiri. Kemudian kita pergi ke insert untuk memasukkan diagram garis. Insert, kemudian chart. Sekarang kita pilih yang line ya, sesuai namanya, diagram garis. Kita pilih yang pertama saja. Oke, kembali lagi ke sini. Miss akan menyesuaikan ukurannya. Nah, ini bisa kalian geser-geser sendiri ya. Oke, seperti ini kita belum butuh series 2 dan 3. Akan Miss delete. Nah, kemudian seperti tadi, diagram batang seri 1 akan Miss ganti untuk judul datanya, yaitu jumlah sepatu terjual dari bulan Maret sampai Oktober ya. Ini Miss singkat ya nama bulannya. Kemudian untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 akan Miss ganti menjadi nama bulannya. Oke, perhatikan ya.